Tingkatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Assalamualaikum Bu Marlina. Waalaikumsalam Ibu Miftah. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Ya, alhamdulillah sehat walafiat. Tapi kelihatannya dari raut wajahnya Ibu ini agak murung, tidak seperti hari-hari sebelumnya. Biasanya kan penuh dengan senyuman keceriaan, tapi saya lihat hari ini senyumannya agak kurang. Ya, betul Ibu Miftah. Hari ini saya bingung karena di sekolah saya tempat mengajar ini ada sebagian siswa minat bacanya rendah. Makanya saya bingung Bu Miftah. Begitu ya, pantas saja ini mukanya Bu Marlina agak-agak cemberut begitu. Karena memikirkan anak-anak Ibu ya. Iya, betul. Dari cerita Ibu, apa yang menyebabkan minat baca siswa sehingga bisa menjadi rendah menurut Ibu? Ya, jadi minat baca siswa rendah di sini. Jadi ada beberapa faktor yang saya pahami adalah faktor eksternal, di mana penyebab rendahnya minat membaca siswa adalah ada lingkungan sekolah, ada kurang mendukung, kemudian peran perpustakaan belum maksimal, kemudian keterbatasan bahan bacaan, ada juga keluarga kurang mendukung, dan pengaruh menonton televisi setiap hari siswa, dan mana yang selalu menggunakan gadget setiap hari. Jadi biasanya minat baca siswa rendah di sini rendah. Begitu ya Bu. Memang pengaruh HP sangat menentukan minat baca anak-anak, apalagi yang suka menonton lewat HP. Jadi faktor apa saja yang mempengaruhi minat baca siswa Bu? Minat bacanya siswa yang ada di kelas Ibu yang Ibu biasa hadapi sehingga bisa membuat Ibu murung seperti itu. Oh iya, jadi yang mempengaruhi minat baca siswa di sini ada beberapa faktor. Jadi di sini yang saya pahami selama saya menjadi guru bahasa Indonesia, jadi di sini ada faktornya rasa ingin yang tinggi, kemudian ada faktanya, teori, ada prinsip, pengetahuan dan informasi, serta keadaan lingkungan fisik yang memadai, keadaan lingkungan sosial yang lebih kondisif, di mana juga siswa bisa lebih rasa hausnya informasi dan ingin tahunya lebih dalam. Ya Bu. Jadi cara Ibu untuk meningkatkan minat baca anak-anak di sekolah yang Ibu galaukan kan minat bacanya agak rendah. Jadi bagaimana cara Ibu untuk meningkatkannya? Iya, jadi saya sebagai guru pendidik di sini di Sekolah SMK Negeri 1 Goa, jadi saya berpikir untuk cara meningkatkan minat baca siswa ini, saya lakukan ada 5. Yang pertama saya berikan bacalah buku sesuai dengan minatnya, kemudian apa yang kesukaan Anda, artinya apa yang diminati siswa. Jika sedang rajin-rajinnya berolahraga, marilah cari buku tentang olahraga. Ketika dia suka membaca cerpen, maka mencarilah buku-buku cerpen fiksi dan non-fiksi. Kemudian yang kedua, membuat jadwal untuk membaca. Jadi siswa yang tidak mempunyai kegiatan di sekolah bisa membuat jadwal, apakah hari-hari libur kah atau hari-hari rentan tidak belajar, bisa mengikuti belajar di ini, membaca. Kemudian yang ketiga adalah membaca di tempat yang nyaman. Artinya kita mencari tempat yang lebih nyaman, sesuka hati, supaya apa yang kita baca bisa konsentrasi.
Kemudian yang keempat ada gabung dengan kelompok baca. Jadi kita mencari gabungan kelompok supaya kita bisa juga termotivasi membaca bersama. Kemudian yang kelima, memberi reward pada diri sendiri setelah membaca. Jadi kita bisa mempunyai hadiah tersendiri ketika kita setelah membaca. Bagus sekali cara ibu untuk memicu minat baca pada siswa ibu ya. Terus kira-kira apa faktor yang menyebabkan anak-anak ibu itu malas membaca di sekolah? Menurut saya, jadi jika siswa malas membaca di sini, maka akan mempengaruhi pengetahuannya dan wawasannya sehari-hari. Jadi siswa yang mempunyai kesadaran tentang pentingnya kebiasaan membaca, otomatis akan jadi punya pengetahuan tersendiri dan luas dan bisa menghadapi berbagai situasi yang sulit diatasi. Jadi kita sangat penting membaca untuk bisa mendapatkan informasi dan bisa mendapatkan informasi yang terupdate lagi ke depannya. Ya, bagus sekali ibu punya cara untuk meningkatkan motivasinya anak-anak. Kemudian ada tidak faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan membaca anak-anak ibu di sekolah? Jadi faktor-faktor itu yang mempengaruhi kemampuan membaca di sekolah di sini ada 3. Yang pertama itu faktor intelektual. Kemudian yang kedua ada faktor lingkungan. Dan yang ketiga ada faktor psikologis. Selain ketiga faktor itu apa masih ada, Bu? Jadi dari saya tempat mengajar di sini di SMK Negeri 1 Goa ada 3 faktor saja yang ada di sini yang mempengaruhi kemampuan membaca dalam siswa ini. Ya, betul sekali Bu. Ada beberapa faktor di sini, apalagi faktor lingkungan pasti sangat mempengaruhi. Iya. Untuk menjadi pribadi yang gemar membaca, apakah ada langkah-langkah yang Ibu terapkan kepada anak-anak Ibu di kelas? Iya, betul sekali. Jadi untuk menjadi langkah yang pribadi yang gemar membaca, saya sebagai guru bahasa Indonesia, saya mempunyai tips untuk membiasakan anak rajin membaca. Jadi di sini saya mempunyai 7. Jadi saya bisa lakukan kepada siswa. Jadi yang pertama, saya berikan contoh bagaimana membuat anak gemar membaca. Tidak cukup hanya dengan menyuruh mereka untuk membaca saja, tapi bagaimana saya memberikan contoh-contoh realitas apa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, mengatur waktu membaca bersama. Jadi kita bisa mengajak kepada peserta didik supaya dia mempunyai waktu tertentu untuk membaca bersama-sama. Kemudian yang ketiga, saya mengajak siswa tersebut ke perpustakaan. Dengan membawa siswa ke perpustakaan itu, siswa tersebut bisa mencari referensi bahan-bahan. Apakah dia ingin membaca jurnal, buku-buku tentang fiksi, atau buku-buku non-fiksi. Jadi siswa sendiri bebas memilih apa yang diminati untuk dibaca. Kemudian yang keempat itu membaca untuk kesenangan. Membaca untuk kesenangan di sini bukan untuk hanya keterpaksaan, tapi bagaimana betul-betul anak mencintai untuk membaca, dia bisa senang dan bisa mendapatkan informasi dan terupdate lagi. Kemudian yang kelima saya lakukan adalah membuat sudut baca. Biasanya sudut baca di sini, biasanya itu ada dalam kelas, apakah di pojok-pojok buku kita berikan di belakang atau di depan samping papan tulis atau di belakang meja siswa atau kursi. Kemudian yang keenam, saya beri hadiah berupa buku. Di sini ketika anak-anak sudah membaca, saya berikan hadiah-hadiah, apakah buku-buku fiksi saya berikan, buku-buku tulisan, atau buku-buku non-fiksi. Kemudian yang terakhir, saya berikan kemudahan mengakses buku. Jadi saya beri anak-anak peserta didik di sini alternatif untuk mencari informasi. Saya berikan kepada WiFi tertentu bagi siswa yang rajin membaca buku. Luar biasa ya cara Ibu memotivasi anak-anak untuk tetap rajin membaca.
masalah apa yang membatasi siswa untuk menggunakan keterampilan membaca mereka di kelas, Bu? Ya, jadi masalah yang membatasi siswa yang untuk menggunakan keterampilan membaca di sini yaitu anak-anak dapat memiliki kelemahan kosakata karena tidak kemampuan berbahasa atau hanya karena mereka tidak mengenal kosakata tersebut, mereka dapat mengalami permasalahan penguraian kode karena ketidakmampuan belajar suatu bacaan dan makna. Jadi anak-anak juga ketika dia tidak menguasai keterampilan membaca, dia bisa kelemahannya tidak mendapatkan informasi. Kemudian dia tidak mendapatkan pengetahuan lebih luas lagi. Makanya sangat penting untuk membaca untuk mendapatkan informasi lebih termudah. Apakah sebelumnya anak-anak yang malas tadi ini memang tidak memiliki ketertarikan untuk membaca, Bu? Atau ada alasan yang lainnya? Ya, jadi saya rasa anak-anak tidak tertarik membaca di sini. Ini kan biasa terjadi, merupakan kombinasi biasanya dari terlalu banyak menonton televisi, baik di lingkungan rumah, kemudian juga biasanya dia menonton YouTube, kemudian dia juga sering menggunakan gadget, kemudian juga biasanya mengerjakan banyak lembar kerja yang ada di sekolah. Jadi anak-anak juga tidak tertarik membaca sehingga bisa berpikir bahwa ketika mengerjakan sesuatu lebih banyak ini biasanya membosankan. Jadi kita sebagai peserta sebagai pendidik bisa kita memberikan kuis, game-game supaya anak-anak tersebut termotivasi membaca dan bisa mengikuti pembelajaran secara aktif. Betul sekali, Bu. Cara penyampaiannya Ibu tadi, apakah setelah melakukan semua itu, apakah cara-cara Ibu ini mempunyai manfaat dalam meningkatkan minat baca di kalangan pelajar, khususnya anak-anak yang Ibu ajar di sekolah? Ya, jadi manfaatnya saya selama mengikuti pembelajaran ini, bagaimana saya meningkatkan minat baca di kalangan pelajar, itu sangat penting membaca bagi pelajar, antara lain yaitu bisa menambah wawasan, menambah ilmu pengetahuan, kemudian menambah kosakata, tentu saja menambah semangat bagi pelajar dan menuntut ilmu untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi meningkatkan minat baca juga di sini, bagaimana seorang pendidik memberikan selalu pemahaman agar pentingnya membaca untuk mendapatkan informasi dan tidak ketinggalan informasi. Tapi ketika siswa tersebut tidak aktif mengikuti membaca, berarti tentu akan dia juga ketinggalan sesuatu informasi yang tidak diketahui sebelumnya. Kemudian juga dalam bacaan-bacaan buku atau buku-buku pelajaran tersebut itu tentunya dia tidak bisa memahami apa makna dan isi dari bacaan yang telah diberikan oleh guru tersebut. Iya, Bu, cara-cara Ibu untuk memicu atau meningkatkan dan memotivasi anak-anak memang di kelas memang betul-betul sudah luar biasa. Dan Ibu Marlina, saya mau tanya, apakah setelah menceritakan keluh kesahnya Ibu ini, bagaimana perasaan Ibu, Bu Marlina? Ya, alhamdulillah ketika saya sudah bercerita dengan Ibu Mita, perasaan saya sangat lega dan terasa ringan karena masalah yang saya hadapi selama ini yang membingungkan. Saya sudah tahu bagaimana penyelesaian masalahnya dan saya bisa memperbaiki ke depannya untuk meningkatkan pembelajaran saya ke depannya. Semangat ya Bu Marlina, tetap semangat dalam mencerdaskan anak bangsa, khususnya anak-anak kita di sekolah. Iya. Terima kasih ya Ibu Mifta sudah mengerti dan memberikan saran-saran. Ya. Baik Bu Mifta. Iya Bu. Ya. Baik Bu Mifta. Iya Bu. Bagaimana keadaan di sekolah Ibu Mifta?
Alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Hanya saja saya ada kendala sedikit di salah seorang anak saya di kelas, Bu. Oh ya. Kemudian bagaimana dengan Ibu Mita sendiri? Apakah ada masalah yang terjadi di sekolah Ibu yang kita hadapi setiap hari? Iya Bu, ini salah satu anak saya biasa membuat saya bingung di kelas. Saya juga karena dengan anak ini saya jadi sedih karena ada seorang anak itu setiap kali saya kasih tugas, saya kasih PR tidak pernah dikerjakan. Selain daripada itu, selain karena tidak mengerjakan tugasnya, nilai membacanya juga sangat rendah. Kan 28 orang dia paling berada di urutan di belakang. Tulisannya juga kurang bagus, sering murung juga di kelas. Jadi saya sebenarnya sangat bingung memikirkan anak ini. Iya. Pantas saja ya Ibu Mita agar resah terkait dengan anak itu. Apakah sudah tahu alasan mengapa anak tersebut seperti itu? Ini Bu, iya sebenarnya saya juga kasihan sama anak ini, karena sering saya tegur, hampir setiap hari saya tegur karena kan tidak kerjakan PR. Pasti di depan teman-temannya saya tegur dia, memanggil dia, kenapa tidak pernah mengerjakan PR-nya, tulisannya juga begitu-begitu saja, padahal setiap sehari saya melakukan pembimbingan. Jadi pernah satu hari saya ke rumahnya melakukan kunjungan rumah itu, di rumahnya tidak ada orang. Dia sedang main-main ya sama teman-temannya. Jadi saya hanya bercerita di tetangganya. Ternyata anak ini hanya tinggal berdua dengan ayahnya, bapaknya. Ibunya juga sudah pergi beberapa bulan lalu meninggalkan anak ini berdua bersama bapaknya, dan bapaknya ini juga seorang bapak yang tidak sekolah sehingga buta huruf. Oh iya iya. Kasihan ya sekali anaknya itu Ibu Mita. Iya Bu, inilah yang menyebabkan saya sering uring-uringan bagaimana caranya ini anak supaya bisa berkembang. Dalam melewati masa kecilnya, mungkin dia merasakan kurang kasih sayang dan bimbingan dari orang tuanya. Apakah betul dia kekurangan ini bimbingan dari orang tuanya? Iya Bu, anak ini memang kesehariannya itu murung. Pada saat jam istirahat dia tidak keluar kelas, kurang bersosialisasi juga dengan temannya. Sangat kasihan Bu, saya melihatnya. Ya. Iya Ibu Mita, kondisi tersebut memang cukup memperhatikan ya Ibu Mita. Selain daripada kunjungan rumah, apalagi yang Ibu sudah lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Ya Bu, ini saya pada saat masuk pagi ya, kan pulang jam 10. Saya mengajak anak ini ke perpustakaan bersama 2 atau 3 orang temannya untuk saya berikan bimbingan. Kemudian saya bimbing membaca, dari kan tadinya itu huruf belum dia kuasai. Saya ajarkan dari 4 huruf, dari mengeja 6 huruf, kemudian juga tulisannya yang belum jelas itu hurufnya saya kasih sebaris, 2 baris untuk menirukan apa yang saya tulis di bukunya Bu. Seperti itu yang saya sudah lakukan. Iya, jadi ibu sudah melakukan pembimbingan remedial kepada siswa tersebut. Bagus sekali ya Ibu yang sudah kita lakukan. Apakah sudah ada perubahan menurut pemantauan Ibu selama ini? Iya Bu, hal inilah sebenarnya yang membuat saya pusing, karena ini kan sudah saya lakukan kunjungan rumah, sudah saya juga kasih bimbingan di kelas.
di kelas, di tambahan untuk remedial juga sudah saya berikan seperti yang saya tadi sudah sampaikan. Eh, Setiap hari kalau masuk pagi saya suruh tinggal. Kemudian kalau masuk siang saya suruh cepat datang untuk saya bimbing lagi sebelum masuk di kelas. Perkembangannya sudah cukup signifikan ya, terlihat dari kemampuan membacanya sudah agak meningkat. Yang PR-nya ini anak saya, murid saya yang di kelas 2 ini, tolong dibimbing, dia bawa ke sini sehingga dia anaknya ini bisa mengajarkan yang kelas 2 ini. Dan alhamdulillah sudah beberapa kali anak saya ini mengerjakan tugasnya sesuai dengan arahan, dan kemampuan menulisnya juga sudah lumayan. Saya rasa sudah cukup berkembang meskipun masih tahap yang agak-agak lambat seperti itu. Saya sudah bersyukur sekali nih, Bu. Iya, betul sekali Ibu Miftah apa yang telah dipaparkan tadi ya. Jadi kita sebagai seorang pendidik. Kemudian setelah tadi menemukan bagaimana solusinya, sekarang Ibu tanya apa manfaatnya dalam meningkatkan minat membacanya siswa untuk supaya lebih ke depannya siswanya bisa lebih aktif lagi di kelas. Iya, Bu, ini saya juga biasanya menggunakan model tutor sebaya. Anak-anak yang sudah lancar membaca, teman-temannya yang sudah pintar, mengajarkan ini temannya yang anak-anak saya yang 2-3 orang ini yang belum sama sekali belum lancar mengajar temannya pada saat tugasnya sudah selesai. Saya juga biasa menggunakan model-model pembelajaran yang di luar kelas supaya motivasinya lebih meningkat lagi dan berkolaborasi dengan teman-temannya yang lain. Iya, seru ya Bu Miftah untuk mengajar SD. Kemudian di sini ini ada tanggung jawab besar kalau kita di kelas rendah, Bu. Itulah biasa kalau ini kan sudah mau ulangan. ya. Sudah mau ulangan, pastinya harus sudah ada sedikit peningkatan dibanding waktu baru naik di kelas 2. Itulah biasa yang saya pusing memikirkan anak-anak yang beberapa orang ini, utamanya yang anak yang tadi saya ceritakan itu. Iya, luar biasa juga ya sebagai guru SD harus kita betul-betul kuat. Kemudian di sini saya mau tanyakan Ibu Mita, bagaimana ketika anak kelas 2 dan untuk naik kelas 3, bagaimana apakah setiap pertingkatan ini beda-beda tanggung jawabnya? Untuk tanggung jawab seorang guru pada dasarnya semua sama ya. Dari segi akademiknya maupun dari akhlaknya anak-anak, semua guru mempunyai tanggung jawab yang sama. Cuman untuk kelas rendah itu walaupun pemerintah tidak mencanangkan calistung, tapi kita sebagai guru itu kayak yang kelas rendah itu kayak mempunyai tanggung jawab untuk mengajarkan anak-anak membaca, menghitung yang betul-betul harus anak-anak betul-betul harus menguasai itu, karena orang tua juga kadang tidak menganggap belajar kalau tidak menulis ataupun membaca. Iya. Iya, seperti itu, Bu. Jadi Ibu Miftah, biasanya kalau anak SD ini diajar, apakah pernah memberikan metode-metode seperti seperti halnya kita memberikan musik sambil memejamkan mata, atau bagaimana model-model yang digunakan, biasanya digunakan untuk di kelas 6 SD? Kalau model yang seperti itu mendengarkan musik mindfulness ya, Bu ya. Iya, mindfulness. Sebenarnya dan sejujurnya saya belum pernah mengadakan itu di kelas saya, karena pada dasarnya kelas rendah itu suka sekali bermain, dan kalau disuruh diam untuk mendengarkan musik, aduh, itu cuman bisa bertahan paling lama 1 menit 2 menit, mereka akan riuh lagi. Jadi cara saya untuk teknik mindfulness-nya ya cuman bernyanyi saja, memberikan ice breaking. Iya, betul ya Budi.
Jadi untuk mindfulness ini mungkin siswa tidak konsentrasi untuk bagi SD karena dia lebih lebih sukanya menyanyi. Iya, Ah, Bu. jadi untuk anak SD juga bagaimana sih untuk sebagai guru ke depannya supaya anak-anaknya semua bisa lebih aktif dan mengikuti pembelajaran, apakah mengikuti apakah dia belajar les di sekolah atau tidak. Kalau saya di kampung, Bu, untuk les-les seperti itu kayaknya belum ada anak-anak saya yang ikut les. Bimbingan Karena belajar. iya. Buat palingan cuman belajar di rumah masing-masing. Iya, betul sekali. Jadi siswa juga yang tidak mengikuti les, jadi siswanya bisa belajar ya sama ibu gurunya langsung. Iya, Sangat atau seru juga langsung diajar langsung. iya diajarkan sama kakaknya atau tetangganya yang saya suruh main sekolah-sekolahan. Iya. Jadi Ibu Mita, bagaimana perasaan Ibu setelah bercerita kepada saya sedikit tentang unek-unek yang dirasakan? Alhamdulillah, Bu, saya merasa sangat lega karena memang seakhir-akhir ini apalagi menjelang ujian semester ini saya sering memikirkan anak-anak ini masih ada 2-3 orang yang belum mahir membaca dan apalagi yang anak yang saya ceritakan ini mudah-mudahan di semester 2 nanti sudah ada perkembangan Iya, amin. mengerjakan tugasnya, meningkat lagi membacanya, menulisnya. Amin, amin. Seperti Iya. itu, Bu. Iya, semangat ya Bu Mita. Mudah-mudahan apa yang dilakukan untuk menggerakkan semua generasi ke depan bisa mencerdaskan bangsa semakin bertambah dan memajukan generasi muda kita ini. Mari terus ya bergerak, menggerakkan dan bergerak. Kita sebagai penggerak, kita akan berjuang dan bagaimana mencerdaskan anak bangsa ya. Iya, Bu Marlina. Terima kasih banyak ya, Bu, atas waktu dan kesempatannya untuk mendengarkan saya bercerita berpanjang kali lebar. Iya, sama-sama Ibu Mita.